Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, mastiokadia.com. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB, khususnya di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi. Nah, ini terkait dengan jadwal ya. Di sini ada jadwal bahwa untuk hari ini ya, per 13 Juni di sini ada latihan pendaftaran ya, mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2021 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya terkait dengan bagaimana sih untuk latihan pendaftaran ini jenjang SMA. Nah, ini latihan pendaftaran ini nanti sama persis ya, sama persis dengan kalian itu melakukan pendaftaran saat nanti jadwal pendaftaran sudah dibuka. Nah, terus nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kalian tanyakan ya. Nanti kita bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama mungkin ada berapa sih sehari itu bisa berapa kali latihan. Yang kedua, apakah untuk semua jalur pendaftaran. Jadi apakah latihan ini untuk semua latihan pendaftaran apa tidak. Terus apakah latihan ini wajib ya? Apakah calon siswa baru itu wajib untuk melakukan latihan pendaftaran? Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan hal-hal ini, dan kita nanti akan memberikan simulasinya ya, bagaimana cara latihan pendaftaran untuk jenjang SMA. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, nanti silahkan ya, kunjungi saja di laman resmi kita ya, di sini di mastiokadia.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan ya. Nanti silahkan di sini bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ya terkait dengan PPDB, silahkan masuk aja di bagian siswa. Di sini ada PPDB 2022. Atau mungkin yang bagi video ya, silahkan nanti klik aja di sini bagian video PPDB 2022. Di sini nanti membahas semua informasi ya terkait dengan PPDB Jatim tahun 2022 ini. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan latihan pendaftaran khusus di jenjang SMA. Tentunya teman-teman harus memahami ya, bahwa untuk jenjang SMA ini nanti ke teman-teman diberikan kesempatan memilih sebanyak 3 sekolah. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Oke, yang pertama teman-teman, kita lihat jadwalnya dulu ya, bahwa hari ini memang sesuai yang kita sampaikan, ini waktunya latihan pendaftaran. Ya, nah mungkin yang menjadi beberapa pertanyaan, salah satunya adalah ini, apakah latihan pendaftaran ini untuk semua jalur pendaftaran ya, artinya sesuai yang kita sesuai di dalam juknis ya, bahwa di dalam ini nanti ada jalur afirmasi, perpindahan tugas, jalur prestasi nilai akademik, dan juga jalur yonasi. Apakah di dalam latihan pendaftaran ini untuk semua jalur itu ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk jalur yonasi dan juga jalur prestasi nilai akademik saja. Jadi untuk tahap 1 untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan juga jalur prestasi hasil lomba, itu tidak ada latihan pendaftarannya. Paham ya? Oke, yang berikutnya tentu kalian pahami ya. Jadi untuk tahap 1 ini tidak ada ya. Jadi ini tidak ada latihannya. Ini tidak ada latihannya. Ya, tetapi nanti caranya sama ya, karena untuk tahap 1 itu hanya memilih 1 sekolah saja. Terus nanti yang digunakan untuk latihan itu adalah untuk jalur prestasi nilai akademik dan juga jalur yonasi ya, baik itu jenjang SMA maupun untuk jenjang SMK ya, karena di sini nanti siswa diberikan kesempatan memilih maksimal atau paling banyak adalah 3 sekolah atau jurusan. Oke ya, paham ya? Oke, yang berikutnya kita next, apakah wajib ikut latihan pendaftaran? Nah, ini tentunya sebenarnya itu tidak wajib. Jadi artinya teman-teman itu boleh ikut latihan pendaftaran atau tidak. Ya, tetapi sebaiknya kalian itu ikut ya, karena untuk mempermudah kalian saat mendaftar nanti. Jadi artinya namanya latihan ya teman-teman, latihan itu tentunya hampir sama ya dengan nanti yang sesuai. Paham ya? Kayak yang berikutnya mungkin jadi pertanyaan, berapa kali sih dalam sehari itu bisa ikut latihan pendaftaran ya? Jawabannya adalah 1 kali dalam sehari. Jadi teman-teman nanti kalau sudah latihan hari ini tentunya tidak bisa lagi melakukan latihan pendaftaran di hari ini juga, tetapi nanti bisa dilakukan besok sampai dengan jadwal yang ditentukan. Kayak yang berikutnya, bisakah hari ini latihan pendaftaran SMA dan besok ikut latihan daftar SMK? Ini jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah bisa ya, silahkan dicoba. Oke, sekarang bagaimana jika belum dapat PIN ya? Apakah bisa ikut latihan pendaftaran? Tentunya tidak bisa ya. Jadi kalau kalian belum dapat PIN, tentunya kalian tidak bisa mengikuti latihan pendaftaran ataupun mengikuti pendaftaran nantinya. Yang belum dapat PIN, bagaimana Pak? Segera melakukan pengajuan PIN. Yang masih proses menunggu, silahkan dipantau ya, apakah nanti pengajuan PIN kalian itu ditolak atau diterima. Paham ya?
Oke, yang sekarang jadi yang tidak punya PIN ya tidak bisa ikut pendaftaran ya, karena salah satu syarat untuk bisa latihan pendaftaran maupun pendaftaran itu adalah punya PIN. Oke, sekarang kita akan fokus bagaimana cara latihan pendaftaran untuk jenjang SMA. Kita bahas untuk SMA ya, jadi kita nanti untuk SMK kita bahas di video kita berikutnya ya. Oke, ini kok sudah selesai ya. Nah, ini kita bahas untuk pendaftaran SMA. Yang pertama yang perlu kita sampaikan dulu bahwa di dalam ketentuan ya untuk SMA maupun SMK di jalur yunasi ini nanti ya adik-adik peserta didik baru itu nanti diberikan kesempatan ya untuk SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Ingat ya, untuk SMA itu luar zonanya adalah perbatasan dan hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Paham ya? Boleh ketiganya nanti di dalam zona ya, boleh tiganya itu ya, boleh paling banyak ketiga. Dengan ketentuan dalam zona 2 dan dalam 1 zona luar zona boleh, atau mungkin memilih tiga-tiganya dalam zona boleh. Ya, kita mulai dari sekarang. Kita masuk dulu yang pertama di ppdbjatim.net. Nanti bagi teman-teman yang tampilannya HP ya, sebenarnya hanya beda di menu saja ya. Nah, nanti kalau HP kan seperti ini ya. Kalau HP tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di desktop lampiran lebih lebar. Yang pertama kalian masuk ke sini, nggak perlu ke sini ya. Nah, kalian pilih dulu kabupaten atau kotanya dulu. Ya, kabupaten atau kota kita sudah jelaskan ya bahwa kabupaten atau kota ini sesuai dengan data isian kalian saat ngambil PIN itu menggunakan kota atau kabupaten mana. Pakai KK atau pakai surat keterangan domisili. Oke, langsung saja kita masuk ke sini ya. Saya pakai kota Surabaya ya. Di sini pastikan kalian selamat datang di PPDB Kota Surabaya ya, jangan sampai keliru. Oke, yang pertama kita pilih latihan, kita fokus di bagian latihan pendaftaran untuk SMA ya. Kita pilih di sini SMA. Berikutnya teman-teman silahkan dimasukkan ya untuk NISN dan juga PIN-nya. Ingat ya, bagi yang tidak punya PIN tentunya dia tidak bisa ikut di latihan pendaftaran ini. Ya, nanti silahkan yang belum pengajuan PIN, silahkan pengajuan PIN. Oke, kalau sudah masuk seperti ini ya, silahkan masukkan NISN dan PIN. Setelah itu masuk CAPTA, saya bukan robot. Berikutnya login. Nah, setelah di tampilan login teman-teman, di sini ada pendaftaran ya. Ini masih latihan ya, ini masih latihan. Jadi nanti kalau nggak latihan ya tentunya latihan ini akan hilang. Nah, terus latihan ini juga sama ya dengan pendaftaran. Jadi sama persis dengan waktu pendaftaran. Oke, yang pertama di sini setelah login ya, kalian harus diwajibkan untuk memilih ya pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Pak, bagaimana ketika saya nggak memilih pilihan 2 dan pilihan 3? Jawabannya boleh, tidak masalah. Jadi kalian misalkan, Pak saya hanya pilih 1 sekolah saja, ya enggak jadi masalah, boleh silahkan. Pak kalau misalkan saya hanya pilih 2 bagaimana? Boleh silahkan. Pak kalau saya pilih 3, boleh silahkan pilih maksimal 3. Terus yang menjadi pertanyaan lagi, Pak bagaimana kalau saya hanya memilih 1 sekolah saja, misalkan di luar zona, apakah boleh? Boleh ya, jadi bebas. Artinya kalian bebas memilih, tapi kalian harus paham ya bahwa di luar zona itu hanya boleh pilih 1 sekolah. Paham ya, di sini paham ya. Oke. Sekarang kita lanjut setelah tampil seperti ini, teman-teman. Ya, di sini nanti tentunya di paling bawah ini ada rekomendasi sekolah terdekat berdasarkan jarak. Ya, artinya ini nanti karena ada jalur yonasi, ada jalur nilai. Nah, kalau jarak tentunya digunakan adalah jalur yonasi. Dan yonasi dengan nilai itu untuk pemilihan sekolahnya sama ya, maksimal 3 sekolah atau jurusan. Paham ya? Di sini direkomendasikan sekolah-sekolah terdekat. Teman-teman boleh memilih ini, boleh. Kalau Pak saya nggak mau memilih yang ini, apakah boleh? Boleh silahkan ya, enggak jadi masalah. Ini hanya direkomendasikan dari sistem bahwa lokasi kalian itu di sini, ini loh sekolah-sekolah yang terdekat dengan kalian. Paham ya? Oke, yang pertama kita akan masuk di pilihan sekolah ya. Pilihan sekolah di sini teman-teman silahkan dipilih. Ini ada sekolah-sekolah terdekat ya. Nah, teman-teman boleh ya, yang pilihan pertama ini boleh dalam zona dulu atau luar zona, itu bebas. Dan kalian bisa menentukan dulu. Pak, misalkan saya yang pertama mau pilih di luar zona. Ingat ya, ini adalah kota Surabaya, berarti luar zonanya mana? Nanti teman-teman bisa cek di sini, luar kota dulu, pilihan pertama. Nah, kalau luar kota teman-teman bisa pilih. Seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa di dalam pembagian zona kemarin kita sudah bahas bahwa untuk luar zona itu hanya bisa dipilih itu adalah zona yang berbatasan. Paham ya? Jadi yang berbatasan dengan kota Surabaya itu mana? Nah, itu teman-teman bisa milih. Misalkan saya mau pilih di kota Sidoarjo, boleh silakan. Ya, ada SMA Negeri 1 Sidoarjo, SMA 2 Sidoarjo, boleh. Saya pilih salah satu, Pak. Ya, seperti ini, nggak apa. Langsung pilihan 1 kan sudah kepilih. Silahkan next berikutnya. Nah, ini ya.
Nah, ini sekolah pilihan pertama adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo. Di sini sudah ada jaraknya ya, 14 kilo. Status berbatasan adalah zona berbatasan. Paham ya? Jadi saya memilih untuk pilihan 1 itu saya pilih luar zona. Apakah di pilihan kedua saya bisa Pak untuk luar zona? Jawabannya tidak bisa ya. Di sini sudah tidak ada. Ya, sudah hilang. Karena seperti yang sudah kita jelaskan, teman-teman hanya bisa memilih 1 di dalam zona dan 1 di luar zona dan 2 di dalam zona. Pak, kalau misalkan saya di pilihan 2 saya tidak memilih, saya tidak memilih, bagaimana? Tidak apa-apa, di sini ada pilihan tidak memilih. Nah, ini sudah kan, berarti sudah selesai. Jadi kalian hanya memilih pilihan pertama saja, itu di zona berbatasan atau di luar zona, yaitu di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Paham teman-teman ya? Oke Pak, sekarang saya mau pilih untuk 3 sekolah misalkan. Ya, di sini saya sudah memilih 1 itu di zona berbatasan ya, di luar zona. Terus yang kedua saya memilih di dalam zona ya, boleh. Ini SMA Negeri 1 Surabaya ya, ini untuk pilihan kedua. Nah, ini ya, pilihan kedua adalah SMA Negeri 1 Surabaya. Pilihan ketiga saya nggak mau milih Pak, ya nggak apa-apa, pilih aja ya, tidak memilih. Nih, pilih aja tidak memilih. Nah, ya kan? Jadi di pilihan 1 SMA Negeri 1 Sidoarjo, pilihan kedua adalah SMA Negeri 1 Surabaya, dan pilihan ketiga tidak memilih. Tidak masalah, saya hanya mau pilih 2 Pak, tidak jadi masalah. Ya. Ingat ya, ini zona berbatasan, nah sini di dalam zona. Pak, saya memilih lagi, ya ini kembali saja. Misalkan pilihan 3 ya, saya memilih SMA Negeri 2 Surabaya. Tidak jadi masalah ya, di sini milih ya, pilihan pertama adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo, pilihan kedua adalah SMA Negeri 1 Surabaya, pilihan ketiga adalah SMA Negeri 2 Surabaya. Nah, di sini ya, 1 luar zona berbatasan, di sini dalam zona, di sini adalah dalam zona. Jadi, 2 di dalam zona dan 1 di luar zona berbatasan. Paham teman-teman ya? Jadi ini kalian harus paham di sini. Kalau nggak paham nanti teman-teman bingung. Ya, sekali lagi boleh milih 1 saja boleh, milih 2 juga boleh, milih 3 juga boleh. Paham ya? Oke Pak, kalau saya mau pilih di semuanya dalam zona bagaimana? Ini kan ada 1 luar zona ya. Saya mau pilih semuanya di dalam zona. Boleh, tinggal kembali aja ya. Klik kembali. Di sini klik kembali ya, klik kembali. Nah, teman-teman kembalikan dulu ke pilihan utama dulu ya. Kembali terus. Nah, di sini sampai ke pilihan utama ya, sekolah pilihan 1. Pilihan 1 saya mau pilih dalam zona, Pak. Boleh. Berarti teman-teman kembali lagi sini. Kembali ke pilihan atau kota atau kabupaten. Ya, pilih kembali ke kota Surabaya. Ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan lokasi kalian ya. Kembali ke kota Surabaya. Nah, ke kota Surabaya karena saya mau pilih semuanya di dalam zona, tidak perlu pilih luar kota atau luar zona. Saya tinggal pilih aja, Pak. SMA Negeri 1 Surabaya misalkan. SMA 2 Surabaya misalkan. Pilihan kedua kan, pilihan kedua ya. Nah, karena pilihan pertama adalah dalam zona SMA Negeri 1 Surabaya. Pilihan kedua adalah SMA Negeri 2 Surabaya. Nah, di pilihan ketiga, di sini saya mau pilih dalam zona lagi, Pak, SMA Negeri 3 Surabaya. Tidak masalah ya, tidak jadi masalah. Sini. SMA Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, SMA Negeri 3 Surabaya. Jadi semuanya di dalam zona. Paham teman-teman ya? Kalau mungkin Pak saya mau milih 1 saja, pilihan pertama saja di 1 sekolah dan di dalam zona. Apakah boleh Pak? Boleh, silahkan. Tidak ada yang melarang. Jadi maksimal 3 sekolah itu diperuntukkan ya. Memang di setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih 3 supaya nanti kalian peluang diterimanya itu lebih tinggi. Wes, paham teman-teman ya. Di sini perhatikan ya, perhatikan data yang sudah dipermanenkan ini tidak bisa diubah atau diganti. Jadi kalau kalian sudah memilih, ingat ya, pendaftaran itu hanya sekali. Teman-teman jangan sampai salah memilih sekolah, karena nanti tentunya kalau kalian salah memilih sekolah sudah tidak bisa dilakukan pergantian lagi. Berikutnya silakan simpan permanen. Nah, ini perhatikan ya, diperhatikan, dibaca betul-betul ya. Jadi apakah Anda yakin ya data yang dimasukkan itu sudah benar? Setelah melakukan penyimpanan permanen, ini data tidak dapat diubah kembali. Paham ya? Nanti kalau sudah seperti ini silahkan disimpan. Berikutnya nanti teman-teman bisa mencetak bukti pendaftaran. Tapi untuk simulasi pendaftaran ini tidak ada bukti pendaftaran ya, atau bukti latihan pendaftaran tidak ada. Tetapi nanti saat pendaftaran asli di situ nanti ada bukti pendaftarannya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Dan semoga teman-teman yang mengikuti untuk pendaftaran di tahun ini ya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.